Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikun. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Alaq ayat yang ketiga dan keempat. Kita awali dengan bacaan ta'awudz atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah. Iqra', qaf di tengah-tengah kalimat, qalqalah sugro, pantulan kecil. Iqra' wa rabbukal akram. Kaf ngeces sedikit wa rabbukal akram. Kemudian tahsinul tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang diputus, mana yang disambung. Iqra' itu diputus karena fi'il amar sudah sempurna, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatarun fihi wujuban takdiruhu anta. Maka diartikan iqra', bacalah oleh kamu. Iqra', bacalah oleh kamu. Anta, ya anta. Wa rabbuka, wawunya menurut sebagian ulama ahli tafsir adalah wawu hal. Ada yang mengatakan wawu istinaf. Kalau kita artikan sebagai wawu hal, wa rabbuka dalam keadaan bermula Tuhanmu. Rabbuka di situ menjadi mubtada, rabbu mudhaf, kafnya mudhafun ilaih. Wa rabbuka dalam keadaan bermula Tuhanmu, al-akramu. Al-akramu yaitu yang paling mulia. Al-akram adalah syughat isim tafdhil, bentuk yang makna lebih. Jadi kalau dijadikan al, diberikan al alif lam, al-akramu yaitu yang paling mulia. Kita ulang, iqra', bacalah oleh kamu. Wa rabbuka dalam keadaan bermula Tuhanmu, al-akramu yaitu yang paling mulia. Kemudian lanjut pada ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, kedudukan i'rabnya menjadi khobar tsanin, khobarun tsanin, khobar yang kedua. Karena khobar yang pertama adalah lafadz al-akram dari ayat sebelumnya. Wa rabbuka, wawunya haliyah, rabbuka mubtada, al-akramu menjadi khobar yang pertama, alladzi menjadi khobar yang kedua. Alladzi yaitu yang, 'allama telah mengajarkan oleh dia alladzi. Alladzi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in menjadi khobarun tsanin. Kemudian 'allama fi'lun madhin, fi'il madhi. Kemudian mabniun alal fathhi adh-dhahiri wa fa'iluhu dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada alladzi. Huwanya disebut dhamirun a'idun. Ingat, setiap ada isim mausul itu pasti butuh dua hal. Butuh yang pertama dhamir a'id, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Yang kedua butuh silatul mausul, yaitu berupa jumlah. Alama di sini jumlah fi'liyah, fi'il plus fa'il. Tidak punya mahal karena menjadi silatul mausulnya alladzi. Alama telah mengajarkan oleh dia alladzi bil qalami, dengan menggunakan al-qalam. Al-qalam artinya pena, pena atau pulpen. Jadi Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada hamba-hambanya, terutama kepada manusia, dengan perantara al-qalam, bil qalami, dengan menggunakan perantara al-qalam atau pena. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinul fahamah, memperbaiki kefahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Al-farqu baina ma'nal qiraati wa ma'na tilawati. Al-farqu bermula perbedaan baina ma'nal qiraati, di antara makna qiraah, wa ma'na tilawati, dan di antara makna tilawah. Dua-duanya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya bacaan atau membaca. Iqra' dan utslu fi'il amarnya, tilawah dan qiraah. Anna ma'nal qiraati, sesungguhnya makna qiraah a'ammu yaitu lebih umum minat tilawati daripada makna tilawah. Li'annal qiraata, karena sesungguhnya qiraah tahtamilu yaitu mengandung oleh dia qiraah ala qiraati kulli syai'in, atas membaca setiap sesuatu. Ai qiraati khattin maktubin, artinya membaca tulisan yang ditulis, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi kalau qiraah itu artinya maknanya lebih umum, membaca yang tersurat maupun membaca yang tersirat.
membaca tulisan maupun membaca keadaan dan situasi, membaca apapun. Karena Rasulullah SAW itu seorang ummi tidak mungkin disuruh membaca. Oleh sebab itulah redaksinya menggunakan kata-kata qiraah, iqra, tidak menggunakan kata tilawah. Jadi bedakan makna tilawatul Quran dengan qiraatul Quran. Amma tilawatu adapun bermula tilawah faya maka dia tilawah muta'alliqatun yaitu bergantung bi khattin dengan tulisan maktubin yang ditulis khosotan dengan suatu pengkhususan. Jadi kalau tilawah itu ya membaca sesuatu yang tersurat saja, yang tertulis saja. Falidha maka yaitu untuk ini qala Allah azza wa jalla telah berfirman oleh Allah azza wa jalla li nabi kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ummi yang ummi dengan redaksi iqra bacalah. Sedangkan Nabi Muhammad ummi wa huwa nabiyyun ummiyun. Sedangkan huwa dia Nabi Muhammad nabiyyun yaitu nabi ummiyun yang ummi la yaqra'u yang tidak membaca oleh beliau wala yaktubu dan tidak menulis oleh beliau. Fama ba'da nuzul wahyi adapun di dalam setelah turunnya wahyu wa ba'dal bi'tsati dan di dalam setelah terutusnya beliau menjadi nabi dan rasul faqad ikhtalafal ulama maka sungguh telah berbeda pendapat oleh para ulama fi ma'nal ummi di dalam makna ummi. Faqala ba'dhum lalu berkata oleh sebagian mereka para ulama kana nabi ummiyan kana ada nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummiyan yaitu ummi qabla nuzul wahyi di dalam sebelum turunnya wahyu wa qabla al-bi'tsati dan sebelum terutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Wa dzalika bermula hal itu lidilalati yaitu untuk menunjukkan ala haqqil qur'ani atas kebenarannya Al-Qur'an. Wa wahyun min indillahi bermula di Al-Qur'an wahyun yaitu wahyu min indillahi dari sisi Allah. La min indihi tidak dari sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ummiyun karena sesungguhnya beliau Nabi Muhammad ummiyun yaitu ummi la yaqra'u yang tidak membaca oleh beliau wala yaktubu dan tidak menulis oleh beliau wala ya'lamu dan tidak tahu oleh beliau kitaban pada satu kitab pun minal kutubi dari beberapa kitab as-samawiyati yang bersifat langit. Jadi Rasulullah SAW jelas ummi sebelum terutus menjadi nabi dan rasul, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan tidak tahu satu kitab pun dari kitab-kitab samawiyah, tidak tahu Injil, tidak tahu Taurat, tidak tahu Zabur sama sekali. Amma ba'da nuzul wahyi adapun di dalam setelah turunnya wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun maka tidak menjadi oleh Nabi ummiyan yaitu ummi. Jadi setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada wahyu maka Rasulullah tidak ummi lagi. Li'anna Allah azza wa jalla karena Allah azza wa jalla yu'allimu yaitu mengajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiraatan pada qiraah bacaan apapun wa tilawatan dan juga membaca tulisan wa kitabah dan juga diajari oleh Allah untuk menulis kitabah bil qalami dengan qalam perantara konam atau pena. Kan ayatnya jelas iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pendapat ini juga dikuatkan dengan beberapa bukti dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis sahih tentang perjanjian Hudaybiyah. Tatkala Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk menghapus tulisan Rasulullah. Kan orang-orang Quraisy tidak mau ada Rasulullah tapi Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian karena Sayyidina Ali enggak mau, Rasulullah menghapus sendiri dan menulis sendiri. Demikian semoga manfaat dan barokah. Wallahu taala a'lamu bishawab.